Shalom Bapak-Bapak, Shalom Pak Nus, teman-teman yang lain di mute. saudara saya boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami semua pria membutuhkan pertolongan-Mu supaya kami mengerti bahwa firman itu kebenaran Allah yang membebaskan. Firman itu memberi kekuatan untuk kami menjalani hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mau membagikan sebuah kebenaran yang saya alami sendiri, dan ini tidak biasanya seperti camp-camp atau materi-materi pria pada umumnya. Jadi saya harap Bapak-Bapak bisa ikuti dengan baik dan kita boleh berdialog. Saya beri judul panggilan pria. Dan panggilan pria biasanya dihubungkan dengan imam, nabi, raja. Tapi saya mau bahas dari perspektif seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya bagi sebuah bangsa. Soal imam saya tidak singgung lagi karena saya tahu Bapak, saudara-saudara sudah belajar banyak tentang apa itu imam. Sudah belajar banyak tentang nabi, belajar banyak tentang pemimpin. Jadi saya mau ajak kita untuk melihat kedalaman panggilan Tuhan bagi seorang pria. Jamahan Tuhan menentukan kesuksesan atau kegagalan. Kita tidak lagi punya waktu untuk hidup berdasarkan pengurapan. Tapi kita punya waktu untuk hidup di dalam intimasi dengan Tuhan. Saya mendorong pria-pria jangan kejar urapan. Urapan itu akan datang kalau engkau intimasi dengan Tuhan. Syaratnya ketaatan. Dan kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa pria yang mereka disebut sebagai nabi. Tuhan menyentuh bibir Yesaya untuk menguduskannya. Dan karena itu bibir pria bicara tentang tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Periksa ucapan kita di rumah, periksa ucapan kita di gereja, periksa ucapan kita dalam komunitas, di marketplace. Apakah bibirmu kudus? Tuhan menjamah bibir Yeremia untuk memberi dia otoritas, beri dia kuasa. Karena itu banyak pria kalah, gagal, jatuh. Bukan karena kurang pengurapan, tapi bibir mereka tidak diberi kuasa dari Tuhan. Tuhan menyentuh pinggul Yakub dan membuatnya timpang dan menjadikannya pahlawan Tuhan. Kesombongan Yakub harus dipatahkan dan kemudian dia berdiri untuk menjadi El Gibor, pahlawan. Tuhan menyentuh Daniel dan membuat dia berdiri kembali, memberinya kekuatan untuk memamerkan siapa Tuhan di sebuah kerajaan yang tidak mengenal Tuhan. Dan karena itu, panggilan dan jamahan Tuhan harus berjalan seiring. Jika tidak, kita akan gagal. Kita tahu Bapak, ya, murid-murid yang penuh dengan urapan, itu tidak ada yang salah.
tapi mereka tidak cukup pengetahuan. Dan perhatikan Rasul Paulus, dia tidak hanya penuh pengetahuan, tapi dia juga penuh urapan. Dan pelayanannya begitu dahsyat. Jadi kita perlu semua, tidak cukup mengandalkan urapan, tidak cukup mengandalkan kedekatan, tapi juga perlu pengetahuan. Hari ini saya ajak Bapak-bapak untuk kita belajar dari seorang pria, yaitu Yeremia. Dan saya akan cerita pengalaman saya pribadi bagaimana menghadapi panggilan ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi saudara-saudara, Bapak, kelahiran Anda, kehadiran Anda bukan sebuah eksiden. Tuhan bukan kesepian lalu dia ciptakan pria untuk menjadi teman main catur. Tapi Tuhan merencanakan Anda. Tuhan merancangkan Anda. Siapapun ibumu, siapapun keturunanmu. Dan Yeremia, dia berkata dia tidak pandai berbicara. Dan banyak pria seringkali menolak panggilan pelayanan karena tidak pandai berbicara. Padahal dia bisa bicara di pasar-pasar, di supermarket, di warung kopi, bisa bicara. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah engkau pergi, ini perintah. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Pria itu diajari untuk taat pada perintah Tuhan. Dan dia ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah. Ingat pelajaran kita, dosa pria bukan sekedar apa yang dia lakukan, tetapi apa yang tidak dia lakukan. Yeremia 15 ayat 10 saya akan terangkan satu-satu. Dia berkata, celakalah aku ya ibuku bahwa engkau melahirkan aku. Dia menjadi seorang buah perbantahan, buah percidraan di seluruh negeri. Ayat 11, sungguh Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Sukar disembuhkan, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat percaya. Saudara lihat, nabi besar itu mengeluh. Ya, jadi kalau ada yang pria mengeluh dalam pengertian pelayanan, dalam pengertian pertolongan Tuhan. Yeremia 20 ayat 7-9 bicara tentang Tuhan ternyata membujuk Yeremia. Nah, saya mau kasih tahu yang pertama. Yeremia adalah artinya semoga Yahweh mengendorkan rahim itu. Jadi rupanya Bapak, Yeremia itu sulit sekali lahir pada waktu masih di kandungan ibunya. Dia begitu sulitnya kelahiran. Dan dalam zaman itu tidak ada operasi sesar. Dan karena itu kita bisa bayangkan sulitnya kelahiran Yeremia. Sehingga dinamakan Yeremia karena Allah mengendorkan rahim itu. Hidupnya penuh dengan konflik dan pertentangan. Tetapi dia menggambarkan realitas hidup para pelayan, para pria. Dan karena itu saya ingin mengajak kita memperhatikan 3 tingkatan pergumulan seorang pria, seorang nabi. Dan ini relevan dengan keadaan kita hari ini. Bapak sudah membaca
di media sosial, mendengar di media sosial, begitu banyak keluarga yang berantakan, begitu banyak pria yang berantakan hidupnya. Dan saya tergerak hati untuk mengajak kita merenungkan kembali panggilan kita sebagai pria. Tingkat yang pertama ialah mau, tetapi tidak bisa. Tingkat yang kedua, tidak bisa dan tidak mau. Tingkat yang ketiga, tidak mau, tetapi tidak bisa. Bahasa lainnya pada poin ketiga, tidak bisa tolak. Yang pertama mau tetapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mau tapi tidak bisa. Karena ini panggilan Tuhan. Ya, ini calling. Ini bukan tugas. Ini bukan kewajiban, ini bukan hak. Kalau tugas ada masa baktinya. Kalau hak ada kewajibannya, ada kewajiban ada haknya. Tapi ini calling. Panggilan Tuhan sebagai pria. Ingat, bukan soal nabi, bukan soal imam, bukan soal pemimpin. Tapi Anda dipanggil sebagai pria. Dan itu penetapan, itu pilihan Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk memilih. Itu pilihan Tuhan. Bersyukurlah, berbanggalah bahwa kita dipilih Tuhan menjadi pria. Jangan ada yang mau tiba-tiba berubah pikiran untuk mengubah. Mungkin banyak orang tidak ubah jenis kelaminnya. Anda tetap pria. Tapi ternyata pelayananmu, panggilanmu bukan seorang pria. Mari kita evaluasi hari ini. Kita renungkan hari ini. Dan yang ketiga, ketetapan Tuhan. Jadi kita nggak berleha-leha terus dengan keadaan kepriaan kita. Konsekuensinya ada dua. Pelayanan tidak untuk diperebutkan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Di CMN tidak ada pria yang merebut pelayanan. Kalaupun ada, bertobatlah. Dengan merasa bisa. Yang kedua, pelayanan bukan untuk dihindari. Saya suka sekali mendengar pria, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Saudara-saudara, saya termasuk yang paling gaptek. Tidak mengerti teknologi. Tidak mengerti yang namanya bikin PowerPoint. Tidak mengerti yang namanya YouTube, apapun istilahnya itu. Saya tahunya khotbah. Kalau ada presentasi itu bukan kerjaan saya. Kadang-kadang itu kerjaan istri, kadang-kadang anak saya, kadang-kadang staf saya di gereja. Tapi ketika pandemi tiba, pada musim awal-awal 2020, saya mengambil waktu sangat banyak untuk mulai belajar menggunakan teknologi. Because itu kebutuhan utama. Orang bisa berjumpa dengan firman melalui teknologi. Karena itu saya belajar sungguh-sungguh. Saya belajar dari anak saya yang masih saya belajar dari anggota jemaat saya yang tak pintar teknologi. Beberapa hari saya telepon, tolong kasih tahu saya bagaimana cara membuat PowerPoint, bagaimana cara membuat Canva, bagaimana nge-zoom, bagaimana membuat YouTube. Saya pelajari semua.
Dan puji Tuhan, saya tidak lagi berkata, saya tidak bisa. Karena itu pria-pria, ingat dengar saya kasih tahu, jangan pernah bilang tidak bisa. Anda harus belajar. Orang Ambon bilang, jangan pamalas. Itu kebutuhan real. Semua tempat ditutup. Yang paling memudahkan kita ialah penggunaan teknologi. Ingat di zaman mula-mula Rasul, tidak ada kapal laut, tidak ada pesawat, tidak ada gadget, tidak ada handphone, tidak ada laptop, tidak ada Zoom, tidak ada apapun. Tapi Injil menyebar ke seluruh dunia. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Di Eropa, Afrika, Asia. Padahal tidak punya teknologi apapun, tidak punya fasilitas yang memadai. Kita fasilitasnya jauh lebih memadai dan kita masih tidak bisa lakukan sesuatu. Teknologi membuat orang bisa naik ke bulan, jalan-jalan di bulan, tapi tetangga pun kita nggak kenal nama mereka. Gedung-gedung semakin tinggi, tapi sumbu amarah kita semakin pendek. Orang Papua bilang supen. Kita mencoba belajar untuk menghindari polusi udara. Ada protokol-protokol negara supaya jangan ada polusi udara. Tetapi kita membiarkan keluarga-keluarga kita dicemari oleh keadaan-keadaan dunia yang mengerikan. Rumah-rumah kita semakin mewah. Isinya semakin mewah. Tetapi banyak keluarga yang berantakan. Kedua sikap ini salah. Tidak mau bergumul. Karena merasa hebat. Merasa bisa. Tidak mau bergumul karena tidak mau. Dan pertanyaannya, apa yang harus digumuli? Gumulilah ketidakmampuan kita. Saya belajar di CNN. Saya menjadi pendeta gereja Protestan, menjadi ketua sinode, menjadi pemberita firman Tuhan. Tapi tidak ada pelayanan yang tanpa persiapan. Terus mempersiapkan diri, belajar, membaca, mendengar, mengikuti. Yang kedua, tidak bisa dan tidak mau. Seringkali kita jujur di CNN atau di gereja-gereja lokal kita, di sinode kita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh tetapi dilukai. Orang salah mengerti. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih atas seluruh pelayanan dia. Kadang-kadang ada yang tidak menghargainya. Malah sebaliknya adalah persungutan, kecaman, fitnah, dan lain-lain. Dan karena itu orang bisa mundur dari pelayanan. Orang bisa mundur dari kegerakan. Saya punya kesaksian, Bapak. Ketika pertama kali saya masuk di CNN pada tahun 2005, 2006 saya mulai membawa seluruh pengajaran pria ke gereja kami. Saya lihat di Zoom ini ada beberapa majelis yang ikut, mungkin ada 1-2 pendeta. Tahun 2006, saya sudah ketua sinode, saudara. Saya mau dipecat oleh gereja. Padahal saya ketua sinode. Tahu alasannya? Karena saya dianggap membawa pengajaran sesat. Pemulihan pria, pemulihan keluarga, pengajaran 4M, usir setan, bikin mujizat Tuhan, dianggap sebagai pengajaran-pengajaran sesat. Tapi saya belajar berespons dengan benar. Saya tidak mau membalasnya. Kata Tuhan, kalau itu kebenaranmu, engkau pasti bela kebenaran.
dan tidak terlalu lama. Beberapa hamba Tuhan yang tadinya menuduh saya sebagai sesat, justru mereka menggabungkan diri. Bahkan di sidang sinode, di sidang keputusan tertinggi, telah diputuskan untuk menjadikan pemulihan pria dan keluarga sebagai program utama. Dan itu juga yang dialami pergumulan para pria di gereja masing-masing. Pelayanan-pelayanan yang di berbagai tempat bukan main menghadapi tantangan. Yang ketiga, tidak mau tetapi tidak bisa. Kalau kita melayani diri sendiri, kalau kita pusat pelayanan kita pada orang lain, kita akan kecewa. Tetapi jika pusat pelayanan itu adalah Kristus dan kerajaan Allah, kita akan kuat dan bertahan. Karena Tuhan dan Roh Kudus menjadi sumber kekuatan kita. Orang kalau disuruh 2 subuh, dia bilang nggak ada waktu. Tapi coba kalau jam 5 subuh, bagi-bagi sembako atau bagi duit, dia ada waktu. Aneh. Dan pelayanan terbesar dari seorang pria Kristus ialah menjadi hamba. Hamba bagi saya adalah lepaskan seluruh hak hidup kecuali nafas. Nafas itu hanya diberikan sekedar menunjukkan kita manusia. Tetapi haknya dicabut. Saya berdoa Bapak, supaya refleksi singkat ini jadi kekuatan, insight, bahwa kita dipanggil jadi pria. Hidup kita penuh kontroversi karena berdiri atas nama kebenaran firman. Hidup kita bisa menjadi perbantahan karena firman Allah. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Ada seorang pria yang WA saya, dan pertanyaannya pertanyaan sederhana. Tetapi pertanyaan yang begitu sulit dijawab oleh banyak orang. Tapi puji Tuhan beberapa minggu ini saya dapatkan jawabannya. Pertanyaannya begini sebentar. Kenapa Adam itu jatuh? Kenapa Adam dan istrinya jatuh? Padahal mereka manusia pertama. Dari manakah iblis itu? Saya pelajari saudara-saudara untuk meneguhkan panggilan pria. Ternyata, kalau saudara baca Alkitab baik-baik, dalam Kejadian 1 ayat 2, pada mulanya, dari ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Perhatikan kata itu baik-baik. Bumi belum berbentuk dan kosong. Artinya, bumi itu dalam bahasa Ibrani tidak ada isinya, gelap. Bahasa Inggrisnya tempat pembuangan, waste. Perhatikan asalnya.
Dan ketika Allah menciptakan dunia, bumi, sudah ada malaikat-malaikat. Dan kitab Wahyu berkata, malaikat-malaikat itu seperti bintang di langit. Ada jenis malaikat. Yang pertama, malaikat Mikael dengan pasukannya yang tugasnya berperang, melindungi teritori. Itu sebabnya dalam Yudas pasal 1 ayat 20, malaikat Mikael pernah perang dengan iblis untuk merebut mayat Musa. Itu malaikat Mikael. Malaikat kedua namanya Gabriel. Dan Gabriel itu malaikat pembawa pesan. Pesan kepada Abraham, pesan kepada Sarah, pesan kepada nabi-nabi, pesan kepada Maria, pesan kepada Yusuf. Dan malaikat ketiga namanya Hileel. Perhatikan tiga-tiganya ada L di belakang tentang Allah. Mikael, Gabriel, Hileel. Dan Hileel ini tugasnya adalah menyembah dan memuji Tuhan. Tapi karena dia melihat Allah begitu dahsyat dipuji, Allah begitu hebat diagungkan dan dimuliakan, maka Hileel, dia ingin sama dengan Allah, bahkan dia ingin lebih dari Allah. Lalu Allah membuang dia. Kemana Allah buang dia? Ke bumi yang belum berbentuk tadi, yang masih kosong, yang masih gelap gulita, yang westi. Baru nanti Kejadian 2 ayat 7, setelah bumi terbentuk, ada isinya, ada ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ada hewan ternak, ada tumbuh-tumbuhan. Baru manusia dibentuk. Dalam Kejadian 2 ayat 7. Dan memiliki roh Allah. Dan roh Allah itu dihembuskan dan punya roh. Sehingga pria itu roh, manusia roh, yang hidup di dalam tubuh dan punya jiwa. Dan saudara perhatikan, disitulah iblis itu, ketika Hileel dibuang ke bumi, dia menyeret sepertiga malaikat pengikut dia. Dalam Wahyu pasal 22, ekornya menyeret sepertiga. Ketika dia jatuh ke bumi, dia bernama Setan. Kata Lucifer tidak ada di Alkitab. Tapi istilah yang dipakai berdasarkan bahasa Latin, Luxio dan Vero, artinya bintang terang. Tapi sebenarnya nama aslinya Hileel. Dan perhatikan kejatuhan karena ingin dipuji, ingin disembah, ingin terus berada di tempat yang lebih tinggi. Berapa banyak pria yang suka marah, tersinggung, mundur dari pelayanan karena merasa pekerjaannya tidak dipuji, pelayanannya. Perhatikan yang terakhir. Yesus juga hadir karena roh Allah. Manusia Adam lahir karena roh Allah. Ishak lahir karena roh Allah. Embrio perjanjian dimulai. Malaikat beritahu kepada ibu Sarah, pada tahun depan jam yang sama, engkau akan mengandung. Bukankah itu ucapan dari malaikat? Dia bilang kepada Maria, engkau akan mengandung seorang pria, menyebut dia Yesus, Immanuel. Maria berkata yang sama, tidak mungkin. Dan kalimat yang sama malaikat ucapkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi pria itu dapat roh Allah, dan Yesus itu lahir karena benih roh Allah.
Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau kamu berdosa kepada Yesus, anak manusia, bisa diampuni. Tapi kalau kamu berdosa kepada Roh Kudus, kamu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, kalau kamu mati, debu itu kembali ke tanah, dan rohmu kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Dan karena itu pria mesti jaga rohnya. Bukan hanya jaga tubuh supaya langsing dan bagus. Bukan hanya lari pagi terus, atau lari siang, atau lari malam, atau bahkan lari dari kenyataan. Tidak salah di sini. Tapi Anda mesti jaga rohmu. Karena roh itulah yang bersentuhan dengan roh Allah. Roh itulah yang berkata dengan roh Allah. Kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Disitulah Yeremia mengalami kegalauan. Dan dia kemudian memutuskan untuk berserah kepada Tuhan. Jadi, pesan saya hari ini, sebagai rekan pelayan, sebagai rekan pria, perhatikan roh kita. Kasih makan roh kita. Terus menerus, supaya kita nggak mudah. Ingat, kita nggak mudah jatuh. Kenapa? Karena iblis itu tahu firman. Kenapa dia tahu firman? Karena dia malaikat yang terlibat ikut melihat Allah menciptakan dunia. Karena itu dia menggoda Yesus, mencobai Yesus, dan tidak mungkin dia menang karena Yesus adalah firman Allah. Pria yang kuat, pria yang tidak menyerah, pria yang sadar panggilan kepriaan. Dia bangun rohnya yang benar. Itu yang membuat kita bertahan dalam situasi apa. Tadi pagi dalam pertemuan Starfish, saya mengutip sebuah statement seorang hamba Tuhan yang saya sudah lupa namanya, karena namanya tidak ditulis juga. Saya bilang, lebih baik pria itu membangun pagar di pinggir tepi jurang daripada menyediakan ambulans di dasar jurang. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas. Biarlah firman Tuhan dan pencerahan sore ini memberi inspirasi yang baru. Kami para pria bangkit mempraktekkan kemuliaan Allah. Kami tidak mencari pujian dan meminta pujian. Kami justru pujian itu mengubah malaikat jadi iblis. Kami pria-pria yang rendah hati dan belajar tunduk pada otoritas. Layanan kami terus berlangsung. Banyak pria boleh dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.